Halo guys, balik lagi bareng aku, Formula Sandy. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kalau kamu pikir Bikini Bottom itu kota yang aman, kamu salah. Kota ini pernah hancur berkali-kali, dan yang bikin ngeri, penyebabnya bukan cuma monster, tapi hal-hal sepele yang berubah jadi bencana. Ini 5 momen saat Bikini Bottom hancur, dan kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama, terdapat pada episode Krabby Patty Creature Feature dari kartun SpongeBob SquarePants. Tuan Krabs mencoba membuat inovasi baru bernama Secret Patty dengan bantuan Sandy di laboratorium bawah tanah. Meski SpongeBob ragu, patty ini tetap disajikan ke pelanggan. Namun malam harinya, efek aneh mulai muncul. Tuan Krabs berubah menjadi monster Krabby Patty, diikuti Sandy dan seluruh warga yang memakannya. Para monster ini menyebar ke seluruh Bikini Bottom, mengubah siapapun yang mereka temui menjadi makhluk Krabby Patty juga. Kota pun jatuh dalam kekacauan total. SpongeBob yang belum terinfeksi berusaha mencari solusi. Ia akhirnya menemukan bahwa ampas makanan Chum bisa mengembalikan mereka ke bentuk normal. Dengan memberi makan semua monster menggunakan Chum, Bikini Bottom pun berhasil diselamatkan. Tuan Krabs menyadari kesalahannya, dan semua warga kembali memilih Krabby Patty asli. Yang kedua, terdapat pada episode Once Bitten dari kartun SpongeBob SquarePants. Squidward keluar rumah di hari yang cerah dan mendapati halamannya dipenuhi jejak lendir Gary. Ia mencoba mengusir Gary dengan membuat pagar kayu, namun gagal. Saat Squidward mengeluh kepada SpongeBob, Gary tiba-tiba menggigitnya dan mulai bertingkah aneh. Patrick yang mendengar kejadian itu langsung panik dan menyebut penyakit fiktif bernama Mad Snail Disease yang konon bisa mengubah orang menjadi zombie. Kabar ini menyebar cepat dan membuat warga Bikini Bottom ketakutan. Setelah Gary menggigit beberapa orang lain, warga percaya mereka berubah menjadi zombie dan kota pun jatuh dalam histeria massal. Para penyintas bersembunyi di Krusty Krab, namun kepanikan makin parah hingga mereka berniat membunuh Gary. Meskipun SpongeBob berusaha melindunginya, situasi akhirnya dihentikan oleh dokter yang menjelaskan bahwa penyakit tersebut hanya mitos. Semua gejala yang muncul sebenarnya akibat kepanikan massal. Sementara Gary menggigit karena kakinya tertusuk serpihan kayu dari pagar Squidward. Bikini Bottom pun kembali normal. Meski Squidward tetap bertingkah seperti zombie karena harus kembali bekerja. Yang ketiga, terdapat pada episode The Mind Drain dari kartun SpongeBob SquarePants. SpongeBob menyadari bahwa saluran air di Krusty Krab tersumbat. Saat ia dan Patrick mencoba memperbaikinya, Tuan Krabs menghentikan mereka dan menceritakan legenda tentang Mind Drain, sebuah lubang pembuangan yang konon pernah menghancurkan Bikini Bottom di masa lalu. Penasaran, SpongeBob dan Patrick mencoba mencari lokasi Mind Drain. Tuan Krabs dan Plankton tampak gugup dan berusaha menghalangi mereka, hingga akhirnya terungkap bahwa mereka berdua yang pernah menarik penutup Mind Drain saat masih kecil, yang hampir menyebabkan kehancuran besar. Meski sudah diperingatkan, Patrick tanpa sengaja menarik penutup Mind Drain, membuat seluruh Bikini Bottom tersedot ke dalam lubang tersebut. Namun semua kejadian itu ternyata hanyalah cerita horor yang dibacakan SpongeBob kepada Patrick. Meski begitu, episode ditutup dengan suara tarikan misterius, menyiratkan bahwa cerita tersebut mungkin tidak sepenuhnya fiksi. Yang keempat, terdapat pada episode Wormy dari kartun SpongeBob SquarePants. SpongeBob dan Patrick diminta menjaga hewan peliharaan Sandy saat ia pergi. Salah satunya adalah ulat kecil bernama Wormy. SpongeBob dan Patrick cepat akrab dan bermain seharian dengannya. Namun keesokan harinya, Wormy berubah menjadi kupu-kupu raja. Karena sudut pandang mereka, kupu-kupu itu terlihat seperti monster mengerikan. Mereka mengira Wormy telah dimakan dan makhluk tersebut berkeliaran bebas. Kesalahpahaman ini menyebar ke seluruh Bikini Bottom. Warga panik, ketakutan massal terjadi, dan kota akhirnya hancur akibat kekacauan dan kebakaran. Saat Sandy kembali,
ia menyadari bahwa monster tersebut hanyalah Wormy yang telah bermetamorfosis. Ia menangkapnya dengan mudah, sementara warga merayakan dengan lega tanpa menyadari bahwa kehancuran itu terjadi karena kesalahpahaman mereka sendiri. Yang kelima, terdapat pada episode The Clash of Triton dari kartun SpongeBob SquarePants. Krusty Krab mengadakan pesta ulang tahun ke-5000 Raja Neptune. SpongeBob memasak ribuan Krabby Patty untuk acara tersebut. Namun pesta berubah canggung ketika Raja Neptune terlihat sedih karena terpisah dari putranya, Triton. Neptune menceritakan bahwa Triton pernah dikurung di pulau di langit karena dianggap belum pantas menjadi dewa. Untuk membantu, SpongeBob dan Patrick pergi ke pulau tersebut dan tanpa sengaja membebaskan Triton. Setelah bebas, Triton justru menuju Bikini Bottom dan menghancurkan kota sebagai bentuk balas dendam kepada ayahnya. SpongeBob dan Patrick kembali ke Bikini Bottom dan melihat kehancuran besar. Mereka menyelinap ke Krusty Krab dan berhasil membebaskan Raja Neptune dan para tamu pesta. Saat Neptune hendak menghukum Triton, ia justru menyadari bahwa Triton akhirnya mampu menggunakan kekuatannya. Neptune menerima putranya dan keduanya berdamai. Meski keluarga kerajaan pergi dengan bahagia, warga Bikini Bottom yang marah atas kehancuran kota akhirnya mengejar SpongeBob dan Patrick. Itulah 5 momen kehancuran Bikini Bottom yang benar-benar terjadi di kartun SpongeBob SquarePants. Mulai dari eksperimen yang gagal, kepanikan massal, kesalahpahaman kecil, hingga kekuatan besar yang tak terkendali. Menariknya, Bikini Bottom hampir selalu kembali normal, seolah kehancuran itu tak pernah terjadi. Kalau kamu mau, aku bisa bawakan cerita lain dari SpongeBob yang gak kalah gelap dan aneh. Tulis di komentar cerita mana yang pengen kamu dengar selanjutnya.